This is definitely ruangan paling haunted di rumah ini. Walau kadangkala Disutradarai oleh Rizal Mantovani, film ini berkisah tentang kejadian mistis yang menimpa satu tim desainer interior saat mendekorasi museum barang antik. Konon, di dalam museum itu terdapat benda keramat yang menyimpan kutukan kuno yang digadang-gadang sebagai keris Empu Gandring. Salah satu pekerja tak sengaja membuka kutukan itu hingga teror mistis mulai menghantui. Mereka yang terlibat berusaha menyelamatkan diri dengan bantuan seorang dukun sakti. Naas, kejadian semakin tak terkendali hingga banyak nyawa berjatuhan. Sang dukun harus menyegel kutukan itu kembali ke dalam keris Empu Gandring. Akankah mereka selamat dari teror sang penjaga pusaka? Berikut ceritanya. Malam itu kondisi museum sudah porak-poranda. Tumpukan jasad manusia tak bernyawa berserakan di penjuru ruangan. Benda antik yang memenuhi villa itu turut menjadi saksi atas keganasan keris Empu Gandring. Hanya tersisa satu pria yang masih hidup di sana. Naasnya, pria itu langsung jadi gila setelah melihat pembantaian yang dilakukan oleh makhluk gaib. Keris Empu Gandring yang sudah menyantap banyak darah sontak bangkit dari tempat peristirahatan. Dan film pun dimulai. Siang itu Nina membawa 4 rekan kerjanya untuk melakukan survei ke villa tua milik keluarga Wisangko. Wanita yang bekerja di bidang desain interior itu meminta seluruh anggota tim untuk kerja profesional meski hanya berlima. Dengan waktu yang terbatas, mereka hanya diberi kesempatan 3 hari untuk menyelesaikan semuanya. Proyek ini harus jalan. Hana mengeluhkan waktu yang terlalu singkat itu. Nina tak bisa menolak permintaan klien, apalagi itu adalah klien satu-satunya. Nina menjanjikan bonus yang besar pada seluruh anggota tim jika mereka berhasil menyelesaikan proyek tepat waktu. Nina langsung membagi tugas, di mana Hana dan David membuat draft desain museum, Ade membuat estimasi, Nina dan Pak Randi akan membahas bisnis ke depan, sementara Sandra membuat rancangan interior bersama dosen yang ditugaskan Pak Randi untuk melakukan kurasi. Sandra mulai mengeluhkan lokasi villa yang sangat terpencil di tengah hutan. Orang bikin villa di tempat terpencil kayak gini, sinyal aja nggak ada. Sesampainya di villa mega itu, mereka disambut keluarga konglomerat Risang Wisangko. Pak Randi Wisangko adalah putra mahkota Risang Wisangko yang menjadi pewaris dari villa mega itu. Thank you for this project. Randi membawa adiknya Bian dan Profesor Dirga untuk melakukan kurasi. Profesor Dirga sendiri membawa seorang asisten bernama Mayang. Pak Randi memperkenalkan Prof Dirga sebagai ahli sejarah sekaligus dosen yang membantu pekerjaan mereka. Randi mengaku ayahnya suka mengoleksi artefak dan benda antik lainnya. Ia sendiri tak begitu mengerti barang apa yang jadi kesukaan sang ayah bernama Risang itu. Randi mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam villa sembari menjelaskan ruangan di dalam villa ayahnya. main entrance, dan kalau misalnya kita lanjut lagi ke tengah, Prof Dirga dan Mayang mulai meneliti setiap barang antik di sana. Beberapa arca diketahui sebagai peninggalan masa Sailendra, Singosari, dan Kadiri. Sementara itu, Hana, Ade, dan David melakukan observasi untuk menentukan desain museum. Ya tapi kita gak akan cukup 3 hari, Fit. Mau? David menegaskan mereka harus tetap membongkar beberapa tembok untuk mendapat akses pengunjung yang lebih nyaman dan aman. Hana tertegun melihat sosok wanita tua melintas di balik sela pintu. Seketika itu, ternyata wanita itu adalah Mbok Sum, asisten rumah tangga Pak Risang yang sudah puluhan tahun bekerja di sana. Di tempat lain, Nena negosiasi waktu dengan Randi. Ia menjelaskan kondisi di lapangan di mana villa itu harus menjalani perombakan besar agar layak dijadikan museum. Randi justru mengancam balik hendak mencari agen jasa lain jika Nina tak sanggup 3 hari. Randi menegaskan jika proyek museum itu atas inisiasi mendiang ayahnya Pak Risang yang baru saja meninggal dunia. Randi sendiri sebenarnya sudah lama ingin menjual semua benda di dalam villa itu, namun wasiat terakhir sang ayah menjadi penghalang.
Ayah Nina adalah sahabat dekat Pak Risang yang sudah diberi amanah untuk mewujudkan proyek besar itu. Apalagi proyek itu sempat ditunda 4 tahun lamanya. Mau tak mau, Nina harus menyelesaikan semuanya sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Sementara itu, Hana menyapa Bian yang asik mengoperasikan kamera barunya. Di tempat lain, Sandra mulai bekerja dengan Prof. Dirga dan juga Mayang. Sebagai desainer interior, Sandra memastikan semua barang koleksi mendapat tempat yang sesuai. Ia tak segan menyentuh semua barang antik itu hingga membuat Prof. Dirga ketar-ketir melihatnya. Ia menasihati Sandra untuk lebih hati-hati saat menyentuh barang koleksi itu karena memiliki nilai budaya tersendiri. Bian beristirahat di kamar ayahnya yang telah wafat. Kamar itu menjadi saksi saat Pak Risang mengucapkan wasiat terakhirnya. Sebagai kolektor barang antik, Pak Risang memiliki impian mulia agar barang koleksinya bisa dinikmati seluruh masyarakat. Di akhir nafasnya, Pak Risang meminta Randi dan Bian untuk mengelola villa itu menjadi museum bersejarah. Masyarakat sekarang bisa menikmati. Malam harinya, Bian menata hasil jepretan kamera Polaroid miliknya. Ia banyak mengambil foto wajah termasuk si cantik Hana. Tadi duga, Sandra menghampiri Bian sembari menunjukkan video asusila Hana yang merebak luas di dunia maya. Mantan suami Hana sendiri yang tega menyebarluaskan video tak senonoh itu karena masih sakit hati diceraikan. Setelah makan malam siap, mereka semua menikmati sajian yang tersedia di atas meja. Prof. Dirga membuka pembicaraan mengapa Randi dan Bian tak mau meneruskan hobi Pak Risang untuk mengoleksi benda pusaka kuno. Randi langsung menjawab jika Bian bercita-cita ingin menjadi fotografer, sedangkan ia sendiri sudah menekuni pekerjaan sebagai pebisnis muda. Mereka berdua sama sekali tak mau terlibat dengan benda pusaka peninggalan ayahnya. Listrik mulai berkedip hingga membuat mereka panik. Randi menjelaskan jika di daerah itu tegangan listrik memang sering naik turun. Hal itu sudah biasa terjadi di sana mengingat lokasi villa yang sangat terpencil dan jauh dari pemukiman warga. Randi membujuk Bian untuk menginap di villa itu sampai tim Nina selesai melakukan renovasi. Bian sangat kesal dan melenggang pergi meninggalkan makanannya. Nina mengetahui keresahan yang dialami Bian. Ia mendesak teman satu tim untuk bekerja lembur selama 3 hari penuh agar proyek itu selesai tepat waktu. Selesai makan, Hana curhat pada David atas sikap Sandra yang selalu mengolok-olok dirinya. Ia tak tahu mengapa Sandra tak henti membahas kasus perceraiannya dengan mantan suami. Video asusila itu menjadi bahan olok-olokan yang digunakan Sandra untuk merendahkan Hana. David berusaha menenangkan Hana sembari mengungkapkan perasaan terpendamnya selama ini. Ternyata David sudah lama memendam cinta pada Hana. Ia berjanji untuk selalu menjaga dan melindungi Hana apapun yang terjadi. Hitungin Mbak Nina. Nina memanggil David dan Hana untuk segera kembali bekerja. Mereka melanjutkan kegiatan di lobi untuk memulai proyek besar dengan secepatnya. Pak Darmo, satpam villa itu memberikan senter pada mereka untuk mengantisipasi jika mati lampu. Hana sudah memetakan ruangan di villa itu dan menjelaskan rancangannya pada Nina. Semua jendela villa itu dikunci mati menggunakan teralis dan harus dirombak untuk menambah akses pintu masuk. Listrik tiba-tiba padam. Pak Darmo buru-buru menyalakan genset untuk menerangi villa itu. Setelah listrik menyala, Nina melanjutkan diskusinya untuk merancang interior museum. Di sela-sela pekerjaan itu, Sandra mulai bosan dan mengganggu Hana. Ia berbisik jika dirinya merasa risih karena harus bekerja satu tim dengan bintang porno. Mendengar hal itu, David yang berada di samping Hana tak terima. Ia berdebat sengit dengan Sandra hingga terjadi aksi saling dorong. Seketika itu, sebuah ruang rahasia terungkap di mana Randy dan Bian belum mengetahuinya. Mereka masuk ke sisi terdalam dari sosok Risang Wisangko yang ternyata memiliki berbagai pusaka berbahaya. Prof. Dirga takjub melihat patung jenggala yang menjadi saksi bisu dari reruntuhan Raja Kadiri. Ia menceritakan sejarah di tahun 70 ketika sebuah arca menghilang dalam proses ekskavasi. Ia tak menyangka arca itu ada di rumah Risang Wisangko. Sampai hampir tidak ada sisa peninggalannya. Sandra justru heran melihat sebuah keris yang berdiri tanpa tali. Ia langsung menarik keris itu dan menggosok ujungnya dengan jari jemarinya sendiri. Sontak tangan Sandra tergores bilah keris tajam hingga berdarah.
Gadis itu dirasuki oleh kutukan mengerikan dari keris legendaris buatan Empu Gandring. Prof. Dirga masih memberi wejangan pada seluruh tim untuk mempertimbangkan mitos yang beredar di balik sejarah benda pusaka itu. Bian memotret semua benda di sekitarnya, termasuk si Sandra yang sedang kesakitan. Walau kadangkala Sandra terjebak dalam kutakan kuno yang membawa sukmanya ke dimensi masa lalu. Ia bisa melihat sosok Empu Gandring yang bertapa untuk membuat keris mahasakti dan tak tertandingi. Tubuh Sandra mulai dirasuki oleh penunggu keris Empu Gandring yang sudah merindukan darah manusia. Semua orang terpana mendengar cerita Prof. Dirga tentang keruntuhan kerajaan Jenggala yang hancur diserang Kadiri. Raja mengumpulkan seluruh empu sakti untuk membuat keris terbaik. Tujuannya adalah supaya Sumarot Sahadikya dan bisa mengalahkan Kadiri. Sandra berjalan menghampiri rekan-rekannya dalam wujud yang mengerikan. Semua orang tertegun melihat sosok gadis itu yang bertingkah seperti orang gila. Sandra memuntahkan cairan hitam pekat yang cukup banyak dari mulutnya hingga ia pun jatuh pingsan. Sandra yang kerasukan setan menatap ke arah Bian dan menghilang dalam sekejap mata. Listrik di ruangan itu mulai padam hingga membuat semua orang ketakutan. Kayaknya keluar sekarang ide yang bagus deh. Ya benar-benar. Sandra bersikap aneh dan mengatakan jika keris ketujuh sudah jadi sakti. Ia meminta imbalan atas kejayaan raja di masa lalu dengan menggunakan darah. Kudu dibayar nganggo. Suara teriakan yang melengking membuat telinga kesakitan. Sandra menghilang sejenak dan muncul untuk menyerang Prof. Dirga. Tubuh pria itu diseret dan ditusuk menggunakan keris Empu Gandring. Semua orang yang melihat kejadian itu hanya bisa terpaku ketakutan. Mereka bergegas menyelamatkan Prof. Dirga dan membawanya pergi. Sandra membenturkan kepalanya ke tiang sambil bergumam 3 kata, yaitu Samarot Saha, Dikdaya, dan keris ketujuh. Semua orang lari kalang kabur dikejar Sandra hingga tiba-tiba mereka gagal mengunci Sandra di dalam ruang rahasia itu. Kini mereka terpaksa mencari tempat lain untuk sembunyi dan menyelamatkan Prof. Dirga. Mereka bingung menggunakan kode untuk masuk ke ruangan lain. Sementara Sandra sudah berjalan menghampiri dengan membawa keris sakti. Iblis itu menjilat wajah Nina untuk kembali merasakan jadi manusia. Untuk menghentikan Sandra, David memukul kepala wanita itu menggunakan guci tua. Randi menemukan tombak pusaka dan menusuk tepat di dada Sandra. Wanita itu kembali tertawa meski tubuhnya dihujam tombak panjang. Sandra tak bisa bergerak di mana tubuhnya dipaku ke pintu. Tak berselang lama, Sandra kembali bangkit dan membuka mata. Ia berjalan menembus tombak itu seolah tidak bisa merasakan sakit di fisiknya. Sandra melempar semua barang antik yang ia temui untuk membubarkan kawanan manusia di depannya. Semua orang berlarian ke lantai 2 untuk menghindari serangan Sandra yang masih kerasukan setan. Hana yang kelelahan menghentikan langkahnya, namun tiba-tiba di tempat lain, Bian, Randi, David, dan Prof. Dirga bersembunyi di dapur sembari mencari cara untuk menyelamatkan diri. Nina, Mayang, dan Hana terjebak di lantai 2 dengan jendela penuh teralis besi. Sandra menggedor pintu kamar itu dari luar seiring dengan listrik yang kembali padam. Mereka menahan pintu bertiga agar bisa dibuka dari luar. Hantu keris pusaka itu melenggang pergi ke arah dapur tempat Prof. Dirga bersembunyi. Randi berusaha mencari kain untuk menghentikan pendarahan di tubuh Prof. Dirga. Nasnya, tangan Randi justru menyegol gelas kaca sampai pecah. Mereka harus segera berpindah tempat agar tidak bisa ditemukan oleh Sandra. Nasnya, sosok wanita itu sudah bertengger di atas rak dengan tubuh melayang-layang. Peralatan makan di dapur terjatuh dengan sendirinya dan
Sandra kembali menyerang Prof. Dirga dan menguliti wajahnya. Di atas meja dapur itu, Sandra melancarkan aksi bejatnya dengan mengeluarkan seluruh isi perut Prof. Dirga. Ade tertinggal di dapur sendirian sementara Randi, David, dan Bian berhasil kabur ke ruang sebelah. Mereka menahan pintu dengan sofa besar agar Sandra tidak bisa menerobos masuk. Waktu menunjukkan pukul 12 malam. David mendesak Randi untuk mengatakan yang sejujurnya terkait ruang rahasia Pak Arisang. Bian menegaskan jika dari kecil mereka sudah membenci rumah itu. Bian dan Randi sama sekali tak tahu seluk-beluk ruangan itu dan tak pernah mengetahui keberadaannya. Randi justru menyalahkan ayah kandungnya sendiri yang membuat wasiat aneh hingga menyulitkan anak-anaknya. Ia ingat dengan kejadian masa lalu saat perampok masuk villa untuk mencuri benda pusaka. Anehnya, semua orang berniat jahat di tempat itu akan selalu berakhir mati. Risang menutup berita kematian para perampok itu dengan segepok uang. Takut ada perampok yang datang kembali, Pak Risang meningkatkan keamanan di villa itu dengan teralis besi yang sulit dibongkar. Hanya ada satu pintu yang digunakan untuk keluar masuk villa itu hingga mereka kesulitan untuk mengevakuasi diri. Randi teringat mendapat HT dari Darmo. Ia tak sengaja menjatuhkan HT itu entah di rumah bagian mana. Darmo sendiri sibuk berjaga di luar villa sembari menyalakan generator listrik. Ade menyelinap keluar dari dapur dan menemukan HT itu di atas sofa ruang tengah. Ia langsung menghubungi Darmo agar mengirim bantuan. Darmo justru masuk ke dalam rumah itu sendirian dengan menggunakan kunci ganda. Ade ketakutan mendengar suara Sandra dan memilih sembunyi di dalam lemari. Saat Darmo bingung mencari Ade, tiba-tiba Sandra membunuh Darmo dengan keris dan menusuknya bertubi-tubi. Kini giliran Ade yang jadi mangsa selanjutnya. Hana bersama Nina dan Mayang mulai mencari cara untuk melakukan perlawanan. Mereka membawa senjata masing-masing dan bergerak turun ke bawah untuk menyerang Sandra. Sosok yang dicari pun muncul sendiri dengan sorot mata menantang. Bukannya melawan, 3 gadis itu langsung lari ketakutan. Sandra melompat ke atas meja makan dan langsung menyerang Hana. David yang mendengar teriakan Hana pun langsung keluar dari tempat sembunyi. Nina menusuk pundak Hana dengan menggunakan garpu, namun wanita itu sama sekali tak bergeming. Nina justru terluka akibat goresan Empu Gandring yang merobek lengan atasnya. Dari belakang, David memukul kepala Sandra menggunakan kursi. Mereka menjepit tubuh Sandra dengan meja makan yang sangat berat. David meminta Hana untuk membawa Nina pergi karena luka di tangannya mengucurkan banyak darah. Sementara itu, Randi kesulitan membuka pintu keluar karena menggunakan kode rahasia dan ia tidak memiliki kunci cadangan. Nina dan Hana kembali sembunyi di kamar lantai 2, sementara Mayang dan David ikut sembunyi bersama Bian dan Randi. Mereka berempat masuk ke ruang rahasia Pak Risang hingga pertengkaran kembali terjadi. David mendesak Randi untuk buka suara terkait kutukan keris yang menewaskan Prof. Dirga. Di waktu yang sama, Ade pindah tempat sembunyi sementara Hana menemani Nina untuk istirahat memejamkan mata. Bian penasaran dengan keris Empu Gandring yang dibawa oleh Sandra. Ia bertanya pada Mayang terkait kesaktian keris kuno di zaman dahulu. Mayang menjelaskan karakteristik keris sangat berkaitan dengan niat si pembuatnya. Tidak semua keris bisa bertuah, namun beberapa di antaranya ada yang sakti mandraguna. Randi mulai berpikir bagaimana cara keluar dari rumah itu. Mereka harus menghubungi Darmo untuk meminta kunci cadangan. Randi tak tahu jika Darmo telah mati ditusuk Sandra. Mayang menemukan kulit sapi yang digunakan untuk menulis mantra. Kulit itu digunakan sebagai pembungkus keris Empu Gandring yang dipegang oleh Sandra. Di tempat lain, Hana dan Nina bersembunyi ke kolong tempat tidur karena Sandra tak berhenti menggedor pintu kamar. Randi menemukan jurnal milik sang ayah yang berisi sejarah singkat dari semua pusaka koleksinya. Dari catatan itu terkuak sebuah keris yang dibuat oleh Empu Gandring. Raja memaksa pria itu untuk membuat keris tersakti dan setelah keris itu jadi, empunya dibunuh menggunakan keris itu juga. Dengan demikian, keris itu menjadi keris sakti dan makin bertuah. Siapapun yang memiliki keris itu akan kehilangan akal dan haus darah. Pantas saja saat perampok menyambangi villa mereka ditemukan mati dengan bersimbah darah. Keris yang berhasil memangsa jiwa manusia akan membentuk sebuah lengkungan di bilah tajamnya. Rasa haus akan darah itu berhenti setelah mengambil 7 nyawa anak Adam. Keris itu akan kembali lurus seperti sedia kala yang merupakan pertanda dari kehancuran Jenggala. Randi ingat perampok yang mati di rumah ayahnya itu berjumlah 7 orang.
Sementara malam itu yang tinggal di villa ada 7 orang. David berlari menghampiri Hana untuk menyelamatkan sang kekasih tercinta. Sandra sudah berhasil mendobrak pintu kamar dan memasukinya. Hana bisa melihat kaki Sandra yang berlumuran darah. Sandra menarik kaki Nina dan Hana dipaksa menyaksikan proses kematian Nina yang sangat tragis dan menyakitkan. Hana mengendap perlahan untuk keluar dari kamar itu. Nasnya, Sandra bisa mengendus pergerakan kecil di sana. David muncul dan berusaha melindungi Hana dari incaran Sandra. Sandra meneriakkan sebuah perintah agar semua manusia mengorbankan diri untuk iblis. Sandra berhasil membunuh David dan menghempaskan tubuh muda yang tak berdaya itu. David melempar keris itu ke lantai, namun Sandra buru-buru mengambilnya lagi. Tangan Bian sampai berdarah terkena goresan keris pusaka. Dari belakang, Hana memukul tubuh Sandra menggunakan kayu dan keris itu terlempar dari tangan Sandra. Randy mengambil keris itu dan memancing Sandra untuk keluar dari dalam kamar. Hana masih memukuli Sandra dan menghancurkan kaki wanita itu. Ketika Sandra tak sadarkan diri, Hana dan Mayang membawa David turun ke lantai dasar. Di waktu yang sama, Adi bertemu dengan Randy untuk mencari jalan keluar. Sandra bangkit dari pingsan dengan penuh senyuman. Mayang menjelaskan jika keris yang dibawa Sandra memiliki kutukan kuno yang sangat mematikan. Sandra akan terus hidup dengan membawa kutukan di keris itu. Semua teror baru akan berhenti setelah keris itu memakan darah 7 orang manusia. Orang yang terluka karena keris itu juga mendapat kutukan hingga pada akhirnya mati perlahan. Sandra berteriak kencang dan mencari keberadaan teman-temannya. Di tempat lain, Randy dan Ade mencari jasad Pak Darmo akan mendapat kunci cadangan dari pintu depan. Nasnya, mereka justru bertemu dengan Sandra yang siap memburu. Bian berkata jika Sandra tampak kesakitan saat kehilangan kerisnya. Mayang yakin keris itu bisa mengakhiri kutukan. Sandra mengejar Randy dan Ade yang berlari menuju ke ruangan lain. Keris itu jatuh dan kembali dikuasai Sandra. Randy dan Ade bertengkar hebat karena mereka berdua tidak bisa melindungi satu sama lain. Ade menghina Randy dan berkata jika semua orang akan mati termasuk Bian. Seketika itu, Randy membunuh Ade dengan sekali tebas dan menghancurkan kepala pria itu sampai jadi bubur. Di tempat lain, Mayang dan Bian menemukan jasad Pak Darmo yang sudah tidak berkepala. Kunci cadangan pintu depan ada di celana pria itu. Mereka mengambil kunci dan melangkah pergi. Sementara itu, Hana meratapi tubuh David yang sudah terkena tusukan keris terkutuk. David mulai kehilangan kesadaran seiring alunan nafas yang kian memudar. Sudah ada 4 nyawa yang melayang dan keris itu masih membutuhkan 3 korban lagi. Bian berusaha membuka pintu depan, namun kunci itu terlalu banyak untuk dicoba satu persatu. Sandra kembali muncul dengan tubuh remuknya untuk mengambil 3 nyawa. Untungnya pintu depan berhasil dibuka dan mereka semua lari menjauh. Sandra masih terus mengikuti sementara Bian, Mayang dan Hana membawa David untuk sembunyi di taman belakang rumah. Mereka duduk di antara semua belukar sembari mengintip pergerakan si Sandra. Mayang melangkah pergi untuk mengambil kunci mobil. Ia mengira Sandra sudah pergi. Tiba-tiba Sandra menusuk tubuh Mayang hingga wanita itu berteriak kesakitan. Hana melihat alat pemotong rumput yang terparkir di ujung taman. Ia menyalakan alat itu dan langsung menebas kepala Sandra. Wanita itu terkapar dengan otak yang berceceran. Meski begitu, tubuh Sandra masih bisa bergerak dan mencari keberadaan keris terkutuk. David berusaha merebut keris itu dari Sandra dan keris itu ditancapkan ke mulut Sandra sampai menembus ke tanah. Akhirnya keris itu menjadi lurus kembali, pertanda kutukan telah hilang. David dibawa kembali ke villa agar bisa diobati. Naasnya, tubuh David sangat lemah karena kehilangan banyak darah. Mayang panik melihat kondisi David dan memanggil Hana yang hendak mencari Randy di dalam villa. Mayang berkata David mulai memuntahkan cairan hitam seperti Sandra sebelum kerasukan setan. Seketika itu, David terkena kutukan keris dan harus membunuh 7 nyawa manusia. Bian langsung menutup pintu depan dan membawa Hana sembunyi di dalam villa. Randy memeluk adiknya itu hingga terdengar suara dari atap rumah.
Randy membawa Bian dan Hana untuk masuk ke ruang bawah tanah. Tiba-tiba David mengikuti mereka ke ruang rahasia, namun tak bisa menerobos pintu. Kini tinggal Hana, Bian, dan Randy yang tersisa. Bian mengaku tidak siap untuk mati. Randy menemukan satu cara untuk selamat, yaitu dengan membunuh David. Hana tak terima jika kekasihnya harus mati. Ia meminta Randy untuk memikirkan cara lain. Bian meminta Hana untuk merelakan David hingga terjadi pertengkaran antara mereka bertiga. Pintu ruang rahasia itu hampir jebol, di mana David masih berusaha untuk menjebol masuk ke dalam. Randy punya rencana lain dan meminta Hana untuk saling kerja sama. David berhasil menjebol pintu itu dan langsung menghampiri Hana. Randy mendorong patung besar hingga menimpa tubuh David. Hana tak tega melihat David kesakitan dan berusaha menolong pria itu. David justru meminta Hana untuk menusuknya dengan keris empu gandring. Hana pun mengambil keris itu dan setelah David mati, kini giliran Bian yang berubah wujud. Gadis itu terkena goresan kecil di tangannya dan mulai kerasukan setan. Bian memuntahkan cairan hitam sama seperti David dan Sandra. Randy baru sadar jika kematian Ade bukan akibat dari keris itu, melainkan dibunuh oleh dirinya. Masih kurang satu nyawa lagi untuk menghentikan kutukan dari keris itu. Randy langsung menyerang Hana demi menyelamatkan Bian dari kutukan. Lengan Hana pun tergores keris saat melawan Randy. Hana bangkit dan membawa prasasti palapa untuk ditimpukan ke kepala Randy. Dengan penuh murka, Hana menghujam tubuh Randy dengan senjata tajam sampai mati. Setelah puas membunuh pria itu, Hana menghampiri Bian yang berubah menjadi iblis. Hana mengambil keris dan memilih untuk menusuk dirinya sendiri. Ia melakukan hal itu untuk memberi kesempatan hidup pada Bian. Hana meregang nyawa tepat di samping David dan menggenggam erat tangan kekasihnya itu. Bian terbebas dari kutukan dan mendapat semua orang telah mati. Keris itu sudah kembali lurus dan Bian menangis sesenggukan di bawah jam dinding. Museum Pak Risang berhasil dipugar dan dibuka untuk umum, sementara keris sakti itu tetap disimpan di ruang tersembunyi. Dan film pun berakhir. Penuh adegan brutal yang berdarah-darah, film ini menjadi tantangan tersendiri bagi sang sutradara yang cukup berani mengambil genre gore dan thriller. Di beberapa adegan, penonton dibuat sesak nafas karena melihat penyiksaan yang tampak nyata. Totalitas para pemeran patut diacungi jempol karena berhasil membangun suasana mencekam. Dengan koreografi aksi yang memukau, film ini sukses menyajikan nuansa horor dengan cara yang berbeda. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketara.